Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau menjadi narasumber atau mau sharing cerita, dapat DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Kali ini Bang Genta tidak storytelling, bahkan menghadirkan narasumber secara langsung. Kali ini narasumbernya Pak Ape atau Bang Andri, biasa dipanggil Bang Ape nih, akan menceritakan kisah mistisnya pada saat dia bekerja di daerah Sudirman. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi nyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Deh, siapa sih ngunci? Kalau merasa nggak ada kuncinya gitu. Nah di situ pas gua dorong kedua kalinya, gua dorong ini, dat. Nah di situ yang bikin gua shock di situ shock. Apa tuh Bang? Itu kayak ada bayangan lari. Tapi kok dibilang katanya kayak merasa ada yang dorong terus, suruh maju terus. Jadi kayak ada yang maksa gitu loh. Udah dia masuk dekat kaca, dia nggak ngeliat apa-apa, kayak kaca tuh gelap kayaknya. Dia penasaran, makin penasaran, dia dorong kaca. Itu sama kayak yang gue alamin, itu agak keras. Begitu dia sampai 3 kali dorong baru kebuka. Begitu dia udah dorong itu ketiga, 3 kalinya dia dorong kebuka. Itu dia katanya mangap aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kebetulan narasumbernya sudah ada di samping Bang Genta. Langsung aja kita sapa. Check it out. Selamat datang. Selamat. Pak Ape apa Bang Ape nih? Biasa kita panggil nih. Nama sih sebenarnya Andri ya. Andri. Namanya. Cuman biasa teman-teman manggil Ape karena Ape itu nama panjang. Nama panjang itu. Iya. Itu saya suka tulis di buku sekolah dulu itu singkat. Andri Ape. Oh gitu. Belakangnya Aksan Padli maksudnya. Oh Aksan Padli. Ya, mendingan kita panggil Ape aja nih. Ape aja nggak apa-apa. Tinggal di mana Pak Ape? Bang Ape? Gue tinggal di daerah Pondok Aren. Pondok Aren. Itu di daerah Pondok Pucung. Terima kasih nih udah mau mampir di studio. Ya. Magenta nih, Malam Gentayangan. Iya. Oke, yang mau diceritakan kejadian pada saat itu tahun berapa tuh Pak Ape? Kejadian tuh gua rasain tuh di tahun 2012 akhir ya, awal 2013 lah. Oke, bisa diceritakan kisi-kisi dulu dengan Pak Ape? Itu gua kerja di daerah Sudirman ya, itu di daerah Sudirman di restoran, tempatnya restoran. Ya awal gua kerja di situ sih biasa-biasa aja, maksudnya ya gua berangkat dari rumah, gua kerja pulang, awalnya sih nggak ada apa-apa, biasa aja gitu loh. Rutinitas yang gue jalanin ya begitu-begitu aja tuh sampai awal 2013. Namun kesana kok di 2013 awal itu banyak gue denger hal-hal yang nggak nalar gitu loh, nggak masuk di akal gitu ya. Nggak masuk logika. Ya kalau boleh bilang hal-hal gaib lah istilahnya. Oke, tahan dulu nih Bang Ape, jangan diceritain dulu nih. Kita mau sapa dari Sobat Magenta dulu nih Bang Ape. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment. Silakan subscribe, semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Kejadiannya itu 2013 awal, mungkin sekitar lewat 2 bulan atau 3 bulanan ya. Ya kayak biasa aja sih kerja, nggak ada, biasa normal-normal aja gitu, nggak ada hal-hal yang mencurigakan daerah situ yang gua rasain ya. Cuman kok banyak selentingan orang-orang tuh ngomong begini, ngomong begitu, ada ginian, ada gituan gitu. Gue nggak terlalu peduliin sebenarnya, nggak terlalu peduliin karena gue jujur gue orangnya nggak percaya kayak gitu-gituan gitu loh. Betul. Jujur aja, gue nggak pernah percaya kayak gituan. Maksud gue
Ya kalau gue sih lillahi ta'ala aja lah, kalau gue sih kayak gitu-gituan gitu loh. Sebenarnya berharap jangan sampai ketemu lah gitu-gitu, walaupun nggak percaya tapi jangan berharap jangan sampai ketemu lah, berarti kan 50-50, percaya nggak percaya kan. Betul. Gitu ya, awal mulanya kerja biasa normal-normal aja, kita sama teman-teman bercanda lah, apalah, namanya kerja di restoran ya. Biasanya kalau di restoran untuk kerja kan kita ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, jadi ada aja yang diomongin gitu loh. Benar. Nah, singkat kata lah istilahnya, kejadian itu tuh gua rasain tuh pada saat-saat yang nggak gua duga gitu loh. Dan pada kejadian itu pun gua nggak pernah nggak sempat memikirkan hal yang orang omongin sama sekali. Gua nggak pernah gitu, gua mau masuk ke tempat itu tuh nggak pernah mikirin orang, oh ada ini loh, ada itu, nggak pernah. Gua pada umumnya kerja aja gitu ya? Normal-normal aja. Nah, tepatnya pada saat kejadiannya itu tuh malam, dan pada saat itu tuh gue kerja masuk pagi, ya gue berangkat kerja kan di tempat kerja tuh bercanda, nggak ada pikiran bakal ketemu sesuatu yang membuat gue merinding lah istilahnya. Jadi dengar cerita-cerita ada yang begini katanya, ada hantu ini hantu itu, ya gue nggak terlalu peduli pada saat itu. Nah pada kejadian itu tuh kejadiannya gue lagi masuk pagi dengan berangkat enak, kerja nyaman. Begitu pulang gue nggak langsung pulang, gue nongkrong sama temen gue gitu. Gue berangkat masuk kerja itu jam 8, selesai jam 5. Nah, jam 5 lewat lah, udah mau maghrib. Gue pikir kan antar masa maghrib di jalan kan, pikiran gue kan, sambil nunggu macet lah, apalagi daerah Sudirman tahu sendiri kan. Macetnya kayak apaan. Gue ngulur-ngulur waktu sama temen nongkrong di situ. Itu kan temen juga ada yang belum pulang, masih ngajakin nongkrong. Ya udahlah kita nongkrong. Entah jam berapa itu, ke malam-malam lah itu, malam gue lagi nyari minum nggak ada. Gue inisiatif mau ngambil minum ke dalam tempat kerja di dapur, karena di situ ada dispenser, ya kan. Nah, gue mau masuk ke situ. Sebelum masuk situ tuh, gue sempat ngobrol sama security di situ, tapi nggak ngobrolin hal-hal yang aneh-aneh, ngobrol biasa aja. Gue udah ngobrol ini ngobrol itu, akhirnya gue minta izin sama security, bos, gue mau ambil minum bos, di dalam dapur. Ya ambil aja, lo berani? Ya berani lah bang, kenapa takut? Gue gituin kan. Ya kalau berani mah silakan. Gue mikir maksudnya apaan gitu, tapi gue nggak kepikiran yang orang ceritain. Padahal orang udah sering ngomong soal hal-hal kayak gitu, tapi gue nggak kepikir ke situ. Gue malah takut ngapaan loh, karena mungkin pikiran gue pada saat itu lagi enak-enak aja. Iya kan. Nah gue coba dah tuh masuk dalam, gue ngambil, karena kan posisi dispenser tuh ada di dalam dapur, di belakang, di dalam dapur posisinya untuk minum untuk karyawan kan. Dan untuk masuk ke dalam situ tuh gue melalui banyak tempat, istilahnya ada ruangan yang lounge-nya, belum gue masuk sebelah kanan gue ada toilet, gitu kan. Nah gue masuk, sebenarnya pada saat masuk itu tiba-tiba gue merasa nggak enak, tapi gue merasa ngenak-ngenakin aja, gue nggak mau kepikiran gitu loh. Karena gue nggak tahu, nggak inget tuh cerita yang orang-orang ceritain ke gue. Walaupun gue ngerasa sedikit aneh rasanya, gue jalan mau masuk ke dapur tuh, gue cuek aja terus jalan. Tapi kenapa pada saat jalan di lorong itu mau ke arah dapur, kok mata gue kanan kiri mulu, kayak was-was. Padahal gue nggak kepikiran apa-apa. Kayak ini refleks aja di pala, belok sana belok sini, ngeliatin apa situasi kanan kiri gitu. Padahal awalnya itu gue sempet tertarik sama arah toilet. Yang lebih bikin gue tertarik nengok tuh arah toilet. Dia sedikit lebih gelap, lampunya remang, dan agak jauh gitu loh. Dan situ ada kaca gitu. Jadi kalau gue ngeliat bayangan gue agak-agak aneh gitu loh, gue ngerasanya. Padahal intinya cerita ini tuh sebenarnya bukan di situ yang gue alamin, bukan di toilet, tapi mata gue lebih ke toilet pada saat itu. Akhirnya sudahlah, gue mau ambil minum, ngapain gue mau ke toilet. Sempat kepikiran mau ke toilet, mau buang air pada saat nengok ke toilet. Tapi gue bilang, lah gue mau minum, ngapain gue, ntar aja sekalian, pikiran gitu. Akhirnya gue beraniin lah tuh, bukan beraniin, maksudnya ya gue tenangin lah diri gue jalan masuk ke dapur kan.
Nah di dapur itu apa namanya, pintunya itu kan ada kacanya, ada kacanya itu, pintunya modelnya kayak mobil koboi, dia bisa bolak-balik gitu ya. Oh ya, nongkrong kayak begitu ya. Pada saat gue masuk lah, oh ya gue lupa. Sebelum gue mau masuk ke situ tuh, waktu gue nengok toilet, gue dengar kayak security manggil. Gue nengok, kenapa bos? Gue gituin, apa gue nggak boleh? Gitu. Bagaimana? Tapi dia bilang nggak apa-apa kok. Gue balik lagi ke security-nya, manggil gue bang. Siapa yang manggil lu? Serius lu? Ya, security ketawa. Mungkin dia pikir, mungkin ya, kalau sekarang gua telaah dulu, mungkin dia ketawa itu bilang, nah udah mulai kena lo, gitu. Udah mulai kena nih sesuatu yang bakal nongolin gitu loh katanya. Mungkin. Serius lo nggak manggil? Kagak. Manggil ngapain? Gue cuek. Iseng aja lo. Jalan atau saya terusin. Saya nengok lagi security, dia masih cengar-cengir di sono. Kayak cengar-cengir bakal ada hal yang bikin dia ketawa nanti gitu. Ya gue gak kepikiran, gue terus aja jalannya. Seperti biasa aja. Seperti biasa aja. Tapi kok dalam hati gue pikir, serius gak sih dia manggil gitu? Manggil gak sih? Sampai gue gak yakin gitu. Iseng kalau dia manggil tapi gak mau aku gitu. Udah gue jalan lagi ke dapur. Pada jalan ke dapur, gue lewat toilet lagi dong, lorong tadi. Ya. Dan gue nengok lagi ke situ lagi. Ngapain coba gue nengok lagi? Padahal gue mau ngambil minum. Oh, berarti pintu dapur ngelintasin gitu ya, bang? Sebelum nyampe pintu dapur, gue ngelewatin toilet dulu. Iya. Lorong toilet. Gue nengok lagi. Gue jalan. Terus. Tapi gue balik lagi mundur. Kok lampunya agak terangan? Tadi perasaan agak redup dah. agak remang. Kok agak terangan sekarang? Udah, gue cuekin lagi aja, gue jalan aja lagi. Gue masuk ke dapur. Begitu masuk ke dapur, awalnya tuh pintu agak susah gue dorong. Padahal sebenarnya tuh pintu nggak ada kuncinya. Di pintu bolak-balik aja yang selnya. Itu waktu gue dorong kayak berat. Kayak ada yang ganjel. Kayak ada yang ganjel apa kayak kekunci gitu loh. Jadi nggak sama sekali nggak gerak itu pintu. Kalau misalnya kedorong dikit taruh pintu gampang gitu kan kelihatan dong weng gitu kan. Enteng biasanya. Iya. Kok deh siapa sih ngunci, kalau merasa nggak ada kuncinya gitu. Nah di situ pas gua dorong kedua kalinya, gua dorong ini nah di situ yang bikin gua shock di situ. Apa tuh bang? Itu kayak ada bayangan lari. Tuh gue merinding tuh sumpah. Kejadian beberapa tahun yang lalu gue masih merinding aja. Oh begitu pintu tuh apa kayak ada yang nahan, begitu abang paksa buka. Iya, jadi kayak ada yang nahan, terus begitu gue dorong gini, dia tuh orang lari kali habis nahan pintu gua. Kok kaget, gue buka gini, lari ke sana. Tapi itu hanya berupa bayangan, sekelebetan aja. Tapi gue yakin itu sesuatu gitu loh. Dan itu gue sempat bengong dulu nggak, sampai mikir orang bukan, kan udah nggak ada orang di situ. Karena restoran itu kalau udah tutup semuanya dimatiin lampu. Itu gue masih mikir gue bengong ada kali sekitar semenit 2 menit. Mikir itu apa? Betul. Teman kerja udah nggak ada semua di situ. Teman gue tuh lagi pada nongkrong di luar. Tadi emang gue nongkrong bareng gitu. Sempet gue mikir, tapi gue ngelihat itu sekilas kayak anak kecil yang lari. Gue paksa masuk, gue mau nyari stop kontak lampu, tapi gue urungin. Akhirnya gue balik badan. Wah, nggak beres gue bilang. Gue keluar lagi, tapi gue berhenti. Udah keluar nih di balik pintu, gue berhenti. Gue nengokin lagi. Apaan sih tadi gitu. Nah yang pas keduanya itu, yang bikin gue yakin itu sesuatu, di pojokan dekat chiller itu, tempat nyimpen barang-barang pendingin itu, itu kayak dia ngumpul di situ,
kayak dia ngamatin gue dari situ. Jadi tuh kayak ngawasin. Lu tau lampu LED nggak sih, kecil-kecil warna merah-merah gitu tuh? Iya. Kecil-kecil. Jadi situ ada kayak titik-titik warna-warna merah di situ. Apa tuh untuk mata dia apa siapa gue nggak ngerti. Tapi gue lihat jelas itu kayak bayangan orang ngumpul, anak-anak kecil di situ. Kayak orang mojok, gimana sih pada mojok begini ngumpul? Terus kayak ngeliatin kita gitu dari situ. Sampai gue ngomong, orang apa bukan sih? Mulai gue gituin dengan perasaan takut-takut, berani-beraniin. Akhirnya gue sadar ini bukan manusia nih pikiran gue. Gue dengan lemes-lemesnya, dengan sok-soknya itu ngeliat kayak gitu, karena itu baru pengalaman gue ngeliat sesuatu yang aneh. Seumur hidup gue belum pernah gue ngeliat kayak gitu. Paling pengalaman gue dulu yang pernah gue rasain cuma suara-suara. Ini benar-benar sosok yang gue lihat. Udah gue balik badan gitu, gue yakin udah bukan orang. Gue tengok, udah nggak ada itu. Titik-titik merah di pojokan itu udah nggak ada. Gue makin ini aja, makin bingung aja gue mau ngapain. Tuh kayak gue mau lari berat langkah gue. Itu gue jalan mau lari tuh kayak ngambang, susah banget gue nyeret kaki. Wah di situ tuh gue bingung. Gue lari keluar kan. Benar security ketawa aja di situ. Diketawa aja di situ. Gue diem aja ditanya sama security. Sempet diem. Terus ada security satu bilang, "Bang, istighfar bang," katanya gitu. Iya. Wah itu gue langsung bengong aja. Gue tanya dia, "Bang, emang ada apaan sih bang di dalam?" Ya lo gak usah gue ceritain lah. Makanya gue tadi ketawa lo mau masuk ini hari. Rupanya emang jam-jam segitu itu emang sering hal-hal kayak gitu. Jadi kayak sosok makhluk kecil lah gitu loh. Nah yang lebih shocknya lagi, itu gue setelah besoknya itu gue udah gak pikiran lagi deh. Maksudnya gue coba tenangin lah besok. Gue kerja biasa lagi, kerja itu beberapa hari kerjalah, ngobrol sama teman yang cerita gini gitu. Tapi pada saat itu, waktu habis kejadian itu, nggak ada kejadian lainnya. Jadi beberapa hari itu selang, udah ini gue kerja biasa, pulang biasa. Itu gue sempat lupa udah kejadian itu. Nah, gue ingat lagi kejadian itu pas temen gue motoin. Jadi moto dapur itu berantakan pagi-pagi. Itu posisi buat pas bukti kali ya. Tahu. Pas posisi gue libur, dia kirimin ke WA gue. Dia kirimin ke HP lah pada saat itu. Dia bilang, gue tanya, "Itu kenapa berantakan?" Dia cuma jawab biasa katanya. Temen gue itu bilang gitu. Nah gue punya teman ada satu orangnya emang sok tahu, sok pengen ngebuktiin hal-hal yang kayak gitu dia agak-agak nggak percaya kok gimana gitu. Dia kebetulan dia non muslim. Ya mungkin di dia kali nggak percaya gitu-gituan lah. Kayak gitu. Gue kerja biasa, kayak biasa aja, rutinitas biasa. Nah, itu mulai ada satu kejadian lagi. Itu ada security yang lagi kontrol. Dia security tuh udah tahu dia nggak mau masuk ke dalam, dia kontrol luar. Kayak ada kejadian, itu ada pintu gudang yang nggak pernah dibuka. Itu setiap malam jam 11 atau jam 10 itu ada kayak orang gotok-gotok dari dalam, buk kayak gitu. Kalau ditengok nggak ada apa-apa. Terus kadang suka ada suara kucing meong, tadi cari nggak ada. Pada saat itu, gue sering dengar cerita kita gitu, cuman gue diem aja, gue takut inget yang kemarin-kemarin kayak gitu. Yang gue lihat kayak gitu. Nah, si teman gue ini, pada saat itu, dia sebenarnya nggak pengen sosok jago gitu ya. Cuman pada saat kita lagi nongkrong, pada itu pulang kerja juga malam, dia penasaran kita cerita-cerita kayak gitu. Penasaran, dia mungkin pas dilihat jamnya, wah pas nih kalau jamnya keluar kali pikiran dia kayak gitu-gitu. Sosok jagoan. Kita awalnya ngobrol biasa kan, ngobrol gitu. Tadi dia ngajak kita, ngajak gue juga, gue udah ngerasain, ngeliat kan. Dia masih nggak percaya tuh cerita kita gue itu.
Gue pengen buktiin banget pada saat itu. Lu ngapain sih, gak ada kerjaan kayak gitu-gitu, gue bilang gitu kan. Oh, gue penasaran kata dia. Bener nggak, lu terbohong lagi. Terserah lu lah, gue bilang gitu kan. Gue yang ngalamin, ngapain gue bohong, gue bilang. Udah tuh, nggak tahu kenapa dia nekat kali. Dia nyamperin. Pada saat kita lagi nongkrong di luar ngobrol, dia malah nyamperin ke situ, mau penasaran, mau buktiin. Di awalnya aja itu dia udah ada gangguan banyak pada saat mau masuk ke dapur itu. Di toilet ada yang manggil, dia bilang gitu-gitu. Sampai security bilang, "Lo mau ditemenin nggak?" "Nggak, Bang." Ya alasannya sama kayak gue, mau ambil minum. Alasannya sama security. Security udah tahu kejadian gua kayak gitu. "Lu mau ditemenin nggak?" "Enggak, Bang, gue berani," katanya. "Yakin?" katanya gitu. Depannya dia bukan ngomong ambil minum, dia mau buktiin ngeliat ituan. Oh, gitu. Awalnya sih waktu dia ke situ pertama kali tuh nggak ngeliat, gelap-gelap aja dapur. Cuman dia sempat ada manggil, dia pikir suara, kan suka ada pewangi di toilet tuh ya. Benar. Yang suka keluar sendiri berapa menit kan, gitu. Semprotan gitu. Situ. Nah, dia biasa aja itu, dibikin dalam hati dia, nggak ada apa-apa gue kesini. Dia balik lagi kan ke kita, ngobrol lagi sama temen, ngeliat lo nemuin, orang nggak ada apa-apa. Temen gue ada yang nyeletuk, "Coy, belum jamnya, lo mau ntar jam 10 lewat, gituin sama temen." Ternyata dia dengerin. Teman ngomong kayak gitu dia dengerin. Gue mau bodo amat lo mau ngapain, pikiran gue ya. Terus ngerasain sendiri kalau ngeliat. Gue bilang gitu. Gue sampai sekarang masih inget kayak udah nggak mau lagi kayak gitu-gitu. Gitu kalau udah ngeliat kayak gitu tuh bisa seminggu 2 minggu inget mulu. Kayak gitu. Rupanya dia nekat lagi. Bener-bener itu jam 10 dia ke situ. Untuk membuktikan. Untuk ngebuktiin. Yang lebih parah lagi dia 2 kali ketemunya. Oh, dia masuk ke dapur, nekat itu jalan, kayak security ngikutin dari belakang. "Udah Bang, gak usah ngikutin, gue berani sendiri." Sepatu security tuk gitu. Begitu di tengah ini kok dia nengok nggak ada, dan dia belum apa-apa tuh, cuek aja. Begitu udah mendekati kaca nih, udah ngelewatin toilet tuh mulai, katanya sih waktu dia cerita tuh, katanya udah mulai naik lah bulu kuduk itu udah mulai naik. Pada saat lewatin toilet aja udah breng gitu kata dia. Udah kayak ada tanda-tanda kode gitu. Iya. Aura. Iya, aura itunya udah mulai keluar tuh kayaknya. Nah, begitu makin dekat kaca, dia makin ini naik lagi bulu kuduknya makin. Tapi kok dia bilang katanya kayak merasa ada yang dorong terus, suruh maju terus. Jadi kayak dia maksa gitu. Udah dia masuk dekat kaca, dia nggak ngeliat apa-apa, kayak kaca tuh gelap kayaknya. Dia penasaran, makin penasaran, dia dorong kaca. Itu sama kayak yang gue alamin, itu agak keras. Dia sampai 3 kali dorong baru kebuka. Begitu dia udah dorong itu ketiga, 3 kalinya dia dorong kebuka, itu dia katanya mangap aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata dia ngeliat sesuatu yang lagi pada diri di meja. Ini deh, merinding. Itu kayak sekumpulan anak kecil di atas meja, loncat-loncat. Temannya bisa langsung bengong, nggak bisa ngomong apa-apa. Terkesima kali ya. Diem aja. Dan yang dia parah itu dia sempat lama natap matanya. Iya. Itu matanya merah, gede segini. Itu merah semua tapi ada garis kuning kayak kucing gitu. Dan semua natap ke dia. Itu 3-tiganya natap ke dia semua. Itu yang bikin dia tambah bengong. Loh, ini kayaknya dia nggak bisa lepas dari kaca yang dia pegang, pintu yang dia pegang. Sampai kata dia sampai dia hilang tuh baru dia bisa lepas. Itu. Dan dia tuh hilangnya itu
bareng sama kedipan mata dia. Lama itu Bang. Lama. Itu dia sempat bengong itu, kata dia ada sekitar 2 menitan dia mangap gitu. Ngeliatin itu makhluk. Saling tatap. Dan yang parah katanya, itu rambutnya kok acak-acakan kayak gimana gitu, diri-diri gitu, kayak anak pang gitu. Berantakan gitu. Terus ada anak kecil yang satu, katanya rambutnya panjang segini. Ya, anak kecil ada yang kecil, rambutnya panjang. Cewek. Jadi itu, kata dia sih itu saya ada yang 2 cowok, yang satu cewek kayaknya jenisnya. Karena rambutnya panjang. Gitu. Ketawa-ketawa ngeliat dia. Hihihi, gitu-gitu. Yang ceweknya itu. Kalau yang matanya gede yang laki itu cuma ngeliatin aja gini. Matanya. Dia nggak tahu mau ngapain tuh. Padahal kata dia, gue pengen lari, tapi gue nggak bisa gerak, kata dia. Jadi dia bisa lari pada saat mata dia kedip, dia hilang. Nah, setelah udah gitu, dia mau pergi dari kaca itu, berat langkahnya. Berat. Kayak dia nyeret kakinya tuh jalan. Kayak ada yang gandulin. Yang parahnya lagi, pasti depan lorong toilet. Di lorong toilet. Itu dia nengok ke kiri. Itu udah bayangan di kaca itu. Orang tinggi, rambut yang pengen ngeser-ngeser ke bawah. Aduh, tinggi gua. Itu yang bikin dia jadi tambah parah. Apa ya, dia keluar dari situ sampai ke depan kaca pintu luar, itu jaraknya nggak terlalu jauh, paling sekitar 7 meter, 8 meter. Itu udah hampir setengah jam dia jalan mau keluar itu. Susahnya nyeret kaki. Kata dia, setengah jam dia nyeret kaki mau keluar itu. Padahal itu cuma ada 8 meter jaraknya. Perasaan berat banget. Berat, kayak ada yang gandulin katanya. Kayak ada megangin. Dan itu yang bikin parah itu yang rambutnya tinggi itu hitam di kaca toilet. Jadi kaca itu jadi berasa panjang ngikutin bentuk dia. Padahal kaca itu nggak segede gitu. Ya pada umumnya aja gitu. Tapi makhluknya itu katanya panjang, tinggi. Dan kacanya tuh ngikutin jadi bingkainya. Padahal kalau secara logika kacanya nggak sampai segitu tinggi. Di situ dia. Begitu rambutnya panjang sampai ngeser ke bawah. Cuma ada cahaya merah mata doang. Itu dia bilang, gua mau lari itu, kayak ada megangin katanya. Itu pintu kayaknya jauh banget buat gua mau keluar. Dan dia di balik kaca yang di luar itu bening. Depannya pos dan itu satpam ngumpul. Security, tapi dia nggak ngeliat ada security di situ. Dan security-nya ngeliat. Tapi security ngeliat dia nggak ngapa-kenapa. Dia ngeliatnya dia nggak kenapa-napa. Nggak ngeliat kayak lagi berat, enggak. Kayak ngeliatnya dia lagi jalan pelan. Tapi dia nggak bisa ngeliat security-nya itu. Jadi ngeliatnya tuh kosong, di pos nggak ada orang. Manggil susah, jalan itu berat. Dia mau teriak susah. Apalagi dia begitu nengok kiri kepantek, palanya ngeliat yang tingginya gitu. Tinggi banget, hampir kena ini atap. Kukunya patah panjang segini kata dia. Begini aja katanya. Kata dia merasa, wah gue di raup nih sama dia, kata dia. Saking gedenya tinggi. Itu bayangin dia keluar dari dapur ke sana itu 8 meter sampai setengah jam. Baru bisa keluar. Dan dia nggak ngeliat tuh ada security di situ. Begitu udah sampai keluar, security bingung, anak kenapa? Kok kayak orang bego keluarnya? Bengong aja. Dipanggil diem aja. Nyamperin ke kita nongkrong. Itu jalannya udah kayak gimana ya? Kayak udah jalan orang lenglai gitu, gimana sih? Ya terpapa-papa lah. Iya. Nyamperin ke kita dulu, kita ajak ngobrol. Dia nggak jawab. Langsung duduk samping kita, duduk kayak orang bego gini. Gua langsung mikir, wah kena nih. Kena nih, ketemu kayaknya. Bener. Gila. Dan parahnya apa? Akhirnya kita pulang nganterin dia nggak bisa bawa motor. Orang jadi bengong begitu.
Dulu kejadian tuh sering emang kayak gitu-gitu. Yang pintu gudang tuh ada yang ketok-ketok, kata security, no katanya di dekat toron air tuh suka ada pala doang di situ cengar-cengir katanya. Wah, itu. Padahal itu bukan bangunan tua, bangunan baru itu. Cuman cerita-ceritanya kayak gitu. Ada korban katanya dulu. Tuh ceritanya tuh. Jadi security itu ada yang orang kampung situ asli. Karena dia tahu di tempat kita tuh ada masalah hal-hal gaib kayak gitu. Dia cerita sama orang-orang di kampung situ. Kedengeran sama orang sesepuh situ, yang orang lama di situ. Diceritain awal mulanya mungkin kata dia. Itu yang dulu korban ketiban puing-puing hotel waktu orang bangun hotel di situ sebelahnya. Karena dulu tempat gue itu sebelahnya belum ada hotel. Tapi emang sebelum gua masuk sih hotel itu dibangun, cuman duluan tempat gua adanya. Jadi dia bangun salah konstruksi, mungkin katanya orang seperti itu. Jatuhnya ke arah pemukiman, puing-puing yang dibongkar, dibanding anak-anak kecil lagi main situ. Dia bilang mungkin dia mainnya ke arah restoran itu, jadi mainnya orang. Ada yang palanya di atas toron itu, emang katanya ada yang ketiban, itu katanya kakek-kakek itu yang ketiban puing, palanya putus. Pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh udah kenyang lah istilahnya. Itu hal-hal kayak gitu. Itu apa ya? Teman gua tuh sampai sakit Setelah ditampakin itu. sakit. Setelah pulang dianterin itu. Iya. 3 hari nggak masuk, sakit. Sampai dia sehat itu gua tanya itu 3 hari dia dibayangin terus. Makhluk itu. Malah dia pernah tidur kayak makhluk tuh ada di rumah dia, narik-narik dia, ayo main gitu. Narik-narik dia. Waktu dia lagi sakit. Ayo main gitu. Tangan ditarik-tarik ini. Dia mau teriak gak bisa. Nggak tahu bener apa dia secara langsung apa mimpi, gue nggak tahu ya. Tapi dia cerita gitu, gue tidur ada narik, anak kecil itu 21 narik sini ayo main gitu. Cewek cowok megangin. Jadi masih inget tuh matanya masih kayak gitu, bulat merah gede gitu. Mulutnya udah agak-agak mencong-mencong, nggak mulut kayak orang. Dia lebar sampai sini kata dia. Itu emang ya gitulah, katanya si korban dari yang bangun hotel itu ceritanya. Kejadian itu udah lama sih sebenarnya kejadian itu. Cuman ya kita rasa-rasain itu di tahun kedua saya kerja di situ. Tawannya gua. Awal-awal gua kerja situ nggak ada apa-apa, nggak pernah dengar cerita-cerita kayak gitu, nggak pernah. Entah kenapa tuh di tahun-tahun kedua gua kerja di situ baru santer-santernya. Yang barang banyak berantakan apa di situ. Dan anehnya tuh kalau untuk makhluk-makhluk berantakin barang-barang tuh anak-anak kecil tuh, makhluk kecil tuh nggak ada suara. Panci berantakan tuh nggak ada suara gulung-gulung, nggak ada. Atau berantakan aja pagi. Botol pecah di situ juga nggak ada suara. Security nggak pernah dengar ada suara gulung-gulung, nggak pernah. Taunya pagi aja, udah berantakan kotor semua. Sampai ciplakan-ciplakan kaki ada, tapi nggak ada jarinya, ciplakannya. Cuma kaki ya, bulat gitu aja. Kan normal kalau orang ciplakan kan ada jarinya dong. Nggak ada. Dan kakinya kecil-kecil, cuma segini-segini nih paling nih. Benar-benar kecil. Itu yang gua alamin selama gua kerja di situ. Hal-hal yang kayak gitu. Walaupun ada ya, yang lain-lainnya juga, cuman gua nggak terlalu ini. Yang paling fatal tuh di situ. Di toilet, gua pernah. Toilet. Gue nggak merasa kunci pintu, padahal kunci pintu dari dalam. Orang toilet kan pintunya dari dalam dong kuncinya. Betul. Gue nggak ngunci, gue cuma nutup doang. Kok gue keluar ngunci? Padahal itu agak keras loh kalau mengunci. Nggak kendor, kalau kendor mungkin kena getaran aja, blok langsung gitu. Ini enggak, gue udah pakai tenaga dorong. Gue ini ngunci. Sering temen gue kayak gitu. Berasa ada yang nahan lagi. Iya. Ini kunci, gue ngeliat, gue dorong, dah
Gua nggak ngunci pintu, kok ini ngunci? Dan kunci itu nggak gampang ngunci. Kalau di pintu digedok kenceng juga enggak. Jadi itu pintu kuncinya tuh agak keras sebenarnya. Tapi kok bisa ngunci rapi? Kayak dia ngunci. Itu paling sering kayak gitu. Temen lu paling sering banget itu ngalamin kayak gitu. Aduh. Jadi apa ya? Itu sih pengalaman yang paling strike banget yang gue alamin ya selama gue kerja. Itu ketemu hal-hal yang kayak gitu tuh paling banget, walaupun ya yang lainnya sering gue ngalamin gangguan tapi nggak pernah sampai ngeliat sosoknya ya. Dan itu gue lihat emang apa ya, kalau gue perhatiin itu sosok itu tuh mukanya hancur. Jadi kayak bener-bener yang diceritain orang ketiban puing mungkin itu. Iya. Hancur. Jadi tuh matanya gede kuning tapi nggak sama, satu agak ke atas satu ke sini. Teman gue yang lihat ya, itu mulutnya dong lebar segini kayak bojok ketiban apa gitu. Ada yang ke atas gitu, nggak teratur. Jadi matanya ada yang hampir ke jidat gini. Itu serem nih bener bentuknya katanya. Dia ceritain sampai dia nggak mau kalau cerita-cerita kayak gitu lagi. Nggak apa ya, nggak lupa dia, ingat terus. Kayak diikutin jadinya dia. Kebayang terus sampai sakit, sampai akhirnya dia tuh resign karena dia ngerasa digangguin terus, selalu diikutin. Nggak di situ di rumahnya dia kayak diikutin, kayak dia ngikutin ke rumahnya, dia diajak tarik diajak main, dia udah sehat itu masih diikutin. Dia lagi main gitar depan rumahnya, kayak itu anak nongol lagi lari depannya nyari ngajakin main. Terus dia kayak ketemu orang pintar apa gimana lah. Dia harusnya lu keluar dari situ. Jadi lu kayak masih ada bekasnya di situ. Iya. Dia ngikutin. Gitu loh. Ya gitu aja sih kalau gue bilang, cuman kejadian-kejadian kecil sih sering kalau kayak gitu di tempat gue. Iya. Yang gua kerja pisau hilang kayak diumpetin. Ntar toto ada lagi di situ. Isengin apa diusilin ya itu. Terus apa namanya, kalau malam itu lampu dekat daerah parkir dekat lorong karyawan keluar sering mati, udah diganti baru mati lagi. Kayak ada yang iseng mainin tetak gitu lampu. Itu yang paling serem sebenarnya, itu daerah lorong itu yang paling berasa banget merindingnya tuh kalau daerah situ. Itu gua aja di situ mau buang sampah, itu kayak ada yang ngikutin di belakang gua, kayak ada yang ngikutin. Wah, gua cuek aja, gua bilang udah merinding, gua taruh aja brak kan, gua masuk ke dalam nyari sampah lagi yang lain. Gua balik berantakan sampahnya, kayak dituang-tuangin, buang-buangin. Itu gua pikir kucing, gua mah nggak kepikiran yang kayak gitu dulu. Gua pikir kucing. Itu hal-hal sebelum gua ketemu yang beneran ya waktu itu. Itu kayak gitu-gitu gua udah sering tunjukin. Sampah udah gua buang, udah gua rapiin, berantakan. Terus troli gua buat dari toto pindah ke arah mana tahu, gua taruh sini toto dari sono. Sering tuh kayak gitu. Sama kalau ada yang pernah lihat tukang warung depan. Jadi di depan tempat kerja gue tuh ada warung rokok. Dia itu pernah buka sampai jam 12:30. Security udah pada tidur, cuman satu yang lagi jaga, ganti-gantian kan security. Nah itu kayak ada yang manggil dia dari balik pagar tempat gue kerja. Itu posisinya di ujung sebelah sana tuh agak gelap. Kayak dia manggil mesen minta beli rokok. Gini. Apaan? Gitu. Rokok apaan? Gini. Dulu diambil aja seapaan aja, diambil contohnya udah banyak udah tuh ya. Dia pikir dia samperin ke situ kan. Begitu disamperin, masya Allah kata dia. Semenjak itu dia nggak berani buka malam lagi.
Itu mukanya belatungan semua kata dia. Astagfirullah. Gue kan cerita tukang rokok ya di situ. Mukanya belatungan semua. Giginya keluar gini. Udah berantakan gitu. Nggak berani lagi dia buka warung situ sampai malam. Itu tempat itu bener-bener dah. Itu kalau itu yang tukang rokok yang ngalamin hal yang kayak gitu. Kalau gue ngalamin yang anak kecil itu matanya nyala merah itu bener buat gue dah. Ampun dah. Bener. Itu apa ya? Jadi katanya sih itu anak kecil itu bisa ngelawan. Kalau kita sok ngusir-ngusir. Merasa terusik. Dia nggak mau diganggu main di situ. Dia nggak mau diusir. Nggak mau. Anak cewek itu yang paling sering kena korban dia kan cewek-cewek. Kalau ke toilet tuh ada bayangan kaki kan, pintu toilet kan nggak full ya. Betul. Setengah gini kan kelihatan kakinya ya. Itu ada bayangan hitam ketok-ketok pintu duduk gitu. Itu baru jam-jam 7:30. Kita baru mau tutup. Anak cewek ganti baju ke toilet. Duduk. Siapa sih? Duduk lari-lari gitu. Duduk ketok lagi. Dia kesel, buka, gak ada apa-apa. Lagi diulangin lagi. Dilihatin bayangannya. Kayak kaki anak kecil kata dia. Tapi hitam warnanya. Dia buka lagi, nggak ada. Kabur dia langsung. Teriak. Namanya cewek kan gampang banget ya digituin. Dia udah gak pikiran itu apaan gitu dia. Semenjak itu dia nggak pernah lagi berani ganti baju toilet. Pulang pakai baju seragam aja udah. Langsung jaket pulang, nggak ganti baju. Aduh. Ya, jadi pengalaman itu yang benar-benar jadi buat gua kebuka lah. Gitu. Kita ya nggak pungkirin ada hal-hal gaib kayak gitu. Cuman jadi pelajaran aja. Iya. Oke, terima kasih nih Bang Ape nih sudah mau menceritakan kisah mistisnya nih Bang Ape. Silakan minum Pak Ape. Ya, biar tambah lancar dulu nih. Oke, Mas Ape. Tadi kan Bang Ape ceritain itu berupa anak kecil ya. Selain anak kecil, wujudnya tuh ada yang kayak apa ya? Dibilang cewek enggak, dibilang laki enggak, tapi rambutnya panjang. Hitam semua. Kukunya tuh panjang kayak gak pernah dipotong gimana sih? Hampir nempel ke bawah kukunya. Dan kayak nggak ukuran manusia normal. Tinggi sampai kaca itu yang seharusnya cuma segitu kok bisa bayangan dia kacanya ngikutin bentuk dia gitu. Entah itu kacanya emang ikut berubah apa halusinasi kita nggak ngerti lah. Itu kan hal gaib. Iya. Terus sama sosok yang mukanya belatungan hancur itu. Oh, mungkin ketiban. Mungkin salah satunya itu mungkin salah satu korban hotel dibangun itu waktu itu salah satunya kayaknya. Kan ada yang anak kecilnya juga kan ada mukanya hancur juga. Yang ikut korban juga lah. Nah, pada saat itu kantor resto Pak Ape tempat bekerja tuh sampingnya tuh pemukiman warga ya Bang? Awalnya tanah kosong. Tanah kosong. Tempat bermain anak-anak gitu. Tanah kosong buat main anak-anak. Cuman karena dibangun kan banyak barang-barang masuk kan. Jadi orang-orang pada mainnya agak ke sana. Karena kan tanah yang dibutuhin untuk bangun hotel agak luas. Nah, belakangnya itu udah pemukiman. Ya, situ. Nah, itu dia bangun hotel kayaknya salah konstruksi. Jadi mungkin ada yang salah mau dirubah, dia dihancurin, jatuhnya ke sana. Gitu. Nah, pada saat ini Bang Ape udah nggak kerja di resto itu lagi ya? Udah lama banget. Untuk sekarang ini masih nggak tuh Pak Ape? Apakah masih ada? Maksudnya ada gimana nih? Restonya itu, hotel itu masih ada? Kalau restonya sih sekarang mungkin bangunannya masih ada ya, tapi nggak tahu diperuntukkan untuk apa. Karena terakhir tuh 2014 dia kolaps, tutup. Saya udah keluar tuh jadinya kan, kena PHK mau nggak mau kan. Terakhir sih saya tahun berapa ya? Lewat situ masih ada bentuk bangunannya, tapi entah diperuntukkan untuk apa sekarang.
dipakai buat apa sih? Udah difungsikan lagi kali ya Pak? Mungkin. Karena dulu kasusnya itu kan dia salah izin pajak dulu. Jadi izinnya bukan buat komersil dulu. Oke, Pak Ape, terakhir nih, bisa nggak Pak Ape memberikan pesan-pesan untuk Sobat Magenta di rumah nih, biar nggak diganggu makhluk halus nih? Sebenarnya sih itu gimana diri kita ya, kita percaya atau enggak. Ya, so kalau boleh percaya, emang kita hidup di dua alam, dan kita harus saling menghargai. Dia di alam sana, kita di alam sini. Kalau dia pun menampakkan diri, ada juga yang bilang kalau menampakkan diri juga dia si apes katanya. Karena alamnya udah beda, kok bisa masuk ke alam kita ngelihat gitu. Si makhluknya itu. Jadi intinya sih kalau kita mau ngerjain apa, mau ke tempat apa, apalagi itu tempat yang asing, yang lebih-lebih tempat asing yang belum pernah kita injak, itu banyak doa, izin sama yang ada di situ. Ya, doa juga untuk melindungi kita dari Allah yang akan melindungi kita ya. Kalau kita izin, kita menghargai tempat di situ. Dan janganlah berbuat yang enggak sepantasnya di tempat itu. Biasanya makhluk-makhluk kayak gitu juga nggak suka kalau kita sembarangan di tempat dia gitu loh. Itu aja sih, banyak-banyak doa sebenarnya. Siap. Oke, terima kasih nih Pak Ape sudah mau menceritakan ke Sobat Magenta di rumah dan Pak Ape nih ya. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang mau subscribe, like, share, and comment, semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau sharing atau menjadi narasumber, dapat kirim ceritanya DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.